Aku punya sendok. Kamu pasti mau makan. Iya. Kamu mau makan apa? Kamu nak Ya? apa? Shana. Shana. Iya. Ini Pak William Wongso yang hadir hari ini dengan buku terbarunya. Adrian. Berhubung ada Pak William Wongso, pasti kalau misalnya ada Pak William Wongso itu pasti ada makanan. Berhubung saya sudah punya sendok, boleh saya coba? Kita akan coba dulu ya, berarti. Ini apa sih Pak makanan Indonesia namanya sate. apa? Sate Marangi. Sate Marangi dari Purwakarta. Aha. Ini saya pangku langsung aja ya. Kalau udah megang gitu harus habis. Satu Gak ada aja. kompromi loh. Ya mau kompromi. Kalau ini Itu glewoh, bubur gurih dengan glewoh daging. Glewoh Tapi daging. kita menggunakan dagingnya anak sapi. Bubur veal jadinya. Ya, bubur gurih, jadi buburnya pakai santan. Buburnya pakai santan. Kalau ini Jangan mikirin kolesterol ya. Ya udah, Pokoknya nggak santan mikir itu makanannya. nggak kolesterol. nggak usah mikirin diet Ya, tadi katanya ya. Pak William. Oh my God, Pak Will. Ini enak banget. Ini cita rasa Indonesia banget. Baik. Saya nggak apa-apa sih ngabisin ini Pak Will. Ya, Ya. boleh dibungkus juga. Iya. Oh ya? Ini kita kasihkan makan, kita nggak jadi ngobrol sama Pak Will. Tapi Pak Will, ini resep-resep ini ada nggak sih di buku terbaru Pak Ada. Will? Flavors of Indonesia. Ini semua justru saya kan di dalam resep buku ini menyajikan aslinya seperti bagaimana, Iya. terus bagaimana mempresent masakan-masakan itu dengan mengupgrade kualitasnya. Kalau di Jawa makanan-makanan ini kan dagingnya sering-sering pakai supaya murah, pakai daging tetelan. Betul. Tapi kita bisa ganti dengan buntut misalnya, kita bisa ganti dengan daging osobuco. makanya Tergantung diganti kita ya? mau nyajikan bagaimana. Jadi kalau ini dibawa ke luar negeri, Iya. nggak ada masalah gitu. Karena santan tuh ada di mana-mana. Iya, coconut milk. Ini jadi tujuannya untuk membuat buku Flavors of Indonesia ini karena ingin Sebenarnya tujuannya adalah misteri Indonesia ini harus di-reveal, misteri Indonesia Di-reveal. maksudnya Iya, apa? cita rasa. Karena cita rasa itu adalah suatu refleksi daripada budaya bangsa. Tell me what you eat, I know who you are. misalnya. Oke, makanya tadi Jadi, dikatakan ini gastropologi gitu. Exactly. Oke, Gastropologi. gastropologi itu gimana Om Mengenai menjelaskannya? antropologi yang terkait dengan kuliner. gitu, Oke, jadi tradisi. kebudayaan di dalam suatu Budaya, makanan ya. begitu ya. Ya. Nah ini di sini ada berapa daerah dan berapa makanan di dalam buku Flavors of Di Indonesia sini ini? ada kira-kira 24 resep. 24 Tapi buku ini bukan buku masak Bukan, loh ya. bukan buku resep ya? Bukan buku resep gitu. Tapi kita menyajikan dulu bagaimana sebenarnya Indonesia tuh kita tuh harus pede bahwa negara kita itu merupakan negara yang kearifan lokal kuliner tradisinya itu paling ragam di dunia. Bayangkan 17.000 kepulauan. 17.000 35 deh sekarang ya. 35 provinsi dibagi sub provinsi, kabupaten, desa dan lain sebagainya. Rendang saja pola masak adalah umum seperti itu, tapi komposisi saya pernah nyoba sampai 120 jenis dari desa yang berbeda. 120 jenis rendang. Itu masih sebagian. Ya. Wow. Tapi semua ada satu kesamaan, semuanya dirandang sampai hitam. Makanya Pak William ini jadi diplomat rendang. Mungkin Diplomat rendang. 120 jenis sudah Diplomat dicobain. rendang Padang. Tapi kalau kita bicara, buku ini kan memang diperuntukkan untuk masyarakat internasional begitu, untuk mengenal makanan Indonesia itu seperti Bukan apa. sebagai makanan, budaya. Budaya kuliner yang ya. diberangkatin dulu gitu. Oke, nah budaya kuliner Indonesia seperti apa? Tapi signifikansi perbedaannya gitu ya, makanan Indonesia dengan makanan mungkin kan kita kalau makanan Asia ya dibandingkan mungkin makanan Cina ataupun Thailand. makanan Jepang, Thailand itu apa sih? Kita udah kenal yang lain. Iya. Tapi kita belum kenal yang ini. Di luar negeri orang selalu tanya gitu. Kalau kita melakukan food diplomacy, mereka menyukai rendang itu nggak pernah gagal loh. Nggak pernah ada yang saya keliling sekian banyak negara bilang nggak suka itu nggak pernah. Terus selalu dia tanya, abis ini kita makan di mana? Itu kita nggak ada tuh masalahnya. Tapi Nggak kalau ada misalnya- makan di restoran mana. Indonesia restoran kan minim banget. Iya. itu Kenapa dia. minim ya Pak ya?
begini ya, ini umum bukan salah siapa-siapa, memang pola. Indonesia itu tidak, kalau contohnya gini, Indonesia itu tidak punya perkampungan di luar negeri. Orang Indonesia itu kalau migrasi bukan orang susah, pasti orang yang cukup lah, sehingga migrasi, dan migrasinya tuh penempatan di mana tinggalnya itu sangat individu, nggak berkelompok. Kecuali mungkin kita temuin di Belanda atau di Philadelphia di Amerika. Tapi kalau orang Vietnam bisa ibarat jebol desa, pindah semua, sehingga mereka mau makan tetap makan makanan mereka sendiri. Nanti terjadi social interaction gitu loh. Orang Amerika macarin anaknya orang Vietnam kan dibawa pulang. Terus masakannya masakan Vietnam. Ya, suka nggak suka kan katanya mau senang sama anaknya. Tapi setelah itu mereka adjust, mereka kenal, mereka suka gitu. Iya. Tapi kalau begitu, kalau misalnya kita bicara mengenai kuliner Indonesia gitu, PR besarnya gitu, apa sih sebenarnya Om sampai belum terlalu dikenal oleh masyarakat sekarang memang internasional? kita nggak bisa ngikutin seperti berkompet misalnya dengan Vietnam dengan pola seperti itu, karena kita tuh nggak ada migrasi besar-besaran. Kota di San Jose aja, satu kota kalau nggak salah 350.000 orang Vietnam. Wow. Wakil wali kotanya saya pernah ketemu, Orang Vietnam. seperti Anda kan mudanya gini jadi wakil wali kota. Oh, Dan iya? dia mau, mungkin sekarang udah jadi wali kota. Nah berarti gimana dong kalau Jadi yang misalnya perlu Indonesia? kita adalah ujung tombak kita cari. Dari KBRI 150 negara harus jadi ujung tombak, memperkenalkan. Terus kita kalau roadshow, sekolah-sekolah, kita masuk menginfluence sekolah-sekolah kuliner di dunia. Ini Jadi, loh makanan Tapi kalau Indonesia. emang restoran- gampang cari bumbu-bumbu Indonesia kan susah Kan juga nggak Pak Wil, kalau semuanya. di luar. Kita harus menunjukkan ke dunia yang mana yang bisa. Contohnya ada buku kumpulan namanya 30 ikon kuliner Indonesia, zamannya Ibu Mari Pangestu disahkan. Itu sebagai platform. Kalau mau tahu makan Indonesia yang gampang karena dikenal seluruh Indonesia, terus bahannya bisa diperoleh di mana-mana, ini. Kalau mau lebih dari itu, datanglah ke Indonesia. Datang dong ke Indonesia. Iya. Anthony Bourdain aja sampai nulis di sini ya Shanas. Lihat deh Shanas. Tuh, look at that. Thrilling, enjoyable, and essential reading. Anthony Bourdain. Ini gimana sampai Anthony Bourdain ikutan nulis tuh? Gini ya, Memberikan Saya rekomendasi? itu pernah 3 hari di Singapura bersama Anthony Bourdain. Satu kata pun dia tidak menyebutkan fine dining. Dia exciting banget tentang street food. Oh ya? Dia itu hidupnya 265 hari, 1 tahun di luar rumah. Traveling. Yeah, that's great. Ya nggak? Dan sekarang dia bikin Bourdain Market di Pier 57 di New York, yang akan buka tahun depan. Tahun depan. 2017. Role modelnya dia adalah hawker di Singapura. Dia akan mendatangkan makanan jalanan loh, street food. 120 Ya jenis. kenapa dia Singapura, Pak Wil? Kenapa nggak kesini aja? Kita kan nggak punya, kita nggak bisa diambil sebagai Pak role Wil model. kemarin ngelobinya gimana? Anthony Bourdain bikin dong hawker Enggak, Indonesia. tapi gini, kita lobbynya merepresentasikan Indonesia di dalam Bourdain Market. Itu yang kita lakukan. Itu PR besar Itu yang kita ya. lakukan. Saya harap nanti awal Mei saya harus kasihkan bukunya di New York. Moga-moga kalau Anthony di New York, saya tanggal 3 di New York. I see, saya mau nganterin langsung ke Anthony. Happy birthday, Happy birthday to Waduh, Happy birthday to you. ini surprise nih. Saya tuh nggak pernah berpikiran. Happy birthday. Terima kasih ya. Selamat ulang tahun untuk Om William Wongso. Yang ke-25 tahun. Yes, tapi kamu tampil Nggak usah sendiri. disebutin ya? Nggak usah, nggak dibocorin. Semoga sehat selalu, terus menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia melalui kuliner Nusantaranya, Yom ya. Betul, terima kasih. Andra. Waduh, kita boleh dong nih kita belajar Dipotong. motong. Mar, ini ada informasi katanya selama ini banyak orang tuh motong tumpeng tuh salah. Berarti Pak Wil yang ngajarin apa? Nah, tolong, Ini- motong tumpeng gimana tuh? Nah ini juga
juga Nggak bisa tepat ini buat dimakan. tinggal. Adrian Maaf, gimana? Om, tadi? ada Ini, cuma ini, yang ini ini ada ya. ahli dari UGM yang meriset mengatakan bahwa tumpeng ini, nah kalau tembung seperti ini sudah saya sebutkan tumpeng kontemporer karena dia pakai seperti stupa ya. Iya, iya. Tumpeng itu kan langsung straight. Tujuannya oke. ini urusan di paling atas, Iya. bawah adalah Fondasi. ini masyarakat Masyarakat. dan kekayaan Wow. makanan ini. Jadi biasanya itu seharusnya Ya. menurut beliau keroknya itu dari bawah, Dari bawah. Oh gitu, melingkar Pak. gitu sampai nanti ini turun ke bawah gitu. Baik. Oh gitu. Iya. Berarti kita salah melakukan Kita selalu selama dipenggal, ini urusan sama atas, tapi ini yang paling praktis, main penggal sampai ininya Iya. juga. Dan juga takut merusak penampilan ini. Iya, Oh, jadi mungkin itu ambilnya nih. diambil Rezeki kita dari- kemarin ini masih agak seret-seret nih cara potong tumpengnya salah sih. Oke Om, thank you nih Om. Saya akan praktekkan nanti kalau Iya. besok-besok. Berarti Ini, sekarang Pak. dipotong nggak? Tapi dari Nanti pinggir. saya ambil dari Iya. bawah. aja. Baik. Oke. Bisa. Sip. Nanti kita bagi sama kamu ya. Oh iya dong. Asik. Terima Nah, kasih. ini pokoknya memang sambil Om William ini sedang berusaha mau memotong tumpengnya. Jadi memang ada merupakan informasi salah satu pakar kuliner Indonesia lahir. Siapa yang saya maksud? Bisa selengkapnya sudah kami rangkum nih dalam Today's History. Yes, orang yang ada di sebelah saya. Pada tanggal 12 April 1947, William Wiratmaja Wongso lahir di Malang, Jawa Timur. Jadi, katanya nih, awal mulanya cita-citanya sebenarnya ingin menapaki bidang film dan fotografi seperti ayahnya. Betul, Om? Oh, dokter juga. Oh, dokter juga banyak ya. Tapi ternyata sejak akhir tahun 70-an, Om ini justru mulai menyelami dunia kuliner. Jadi keahlian memasak ini sebenarnya tidak diperoleh melalui pendidikan formal, tapi katanya berguru langsung mulai dari pemilik warung di pinggir jalan sampai penyaji makanan berkelas di restoran atau hotel berbintang. Om ini juga katanya sering melakukan kunjungan ke tempat asal makanan serta berinteraksi langsung dengan para ahlinya. Kemudian Om William juga mendirikan ada beberapa usaha di bidang kuliner dan tentunya dengan segudang pengalaman yang luar biasa dari berbagai negara, Om William juga sempat menduduki jabatan penting di bidang kuliner ini yang bertaraf internasional. Belum lagi ini juga memperkenalkan masakan khas Indonesia kepada para muridnya di sekolah kuliner Le Académie de Cuisine di Amerika. Ia mempertontonkan bagaimana cara membuat rendang yang benar dan juga memperkenalkan ada soto ayam Lamongan, sate Marangi yang seperti ada di depan saya dan juga asinan Jakarta. Wahai! Happy birthday, William. Marangi. Ini selagi tadi Adrian ngomong terus kita berdua kotak-kotak. Kamu curang nih, saya nyobain sate boleh ya? Oke, Bes? boleh, Mohon boleh. maaf. Biasa enaknya. Ini Tapi- sate Marangi, kalau kita lihat kan bentuknya kurang lebih agak mirip-mirip dengan sate-sate pada umumnya, tapi biasanya Sudah ada bumbunya. dan ini empuk sekali ya. Ada kayak dendeng begitu juga Ya. ya, Meh? Betul ya? Ketumbar. Nah, ini Manis. ini dia piringnya. Nah, ini kalau itu ambilnya seperti di bawah. Oke. Iya. Bawah. Semuanya. Tapi tadi juga kita sempat berbincang gitu. Ya. Kan banyak yang bilang mungkin kalau misalnya kita bawa makanan Indonesia ke luar negeri gitu, ada yang bilang oh kepedesan gitu atau wah ini nih apa terlalu banyak cuka gitu. Sebenarnya ada nggak sih modifikasinya, Itu- modernisasinya? Itu salah kaprah. Salah kaprah? Salah kaprah kita menyajikan makanan Indonesia. Indonesia yang harus dimodifikasi. Itu nggak boleh ya, Pak Wil? Sehingga sama aja kamu begini ya. Orang di luar ini sekarang kenal mengenai cita rasa Thailand, Jepang, Korea, Prancis, Itali yang tradisional banyak, yang asli banyak, yang kualitasnya banyak, yang nyeleneh juga banyak. Tapi ada kita kalau mau menampil cita rasa bangsa ini, kita harus menyajikan secara Otentik. otentik, yang kompromi itu paling pedasnya. Padahal begini ya, tahu nggak sambal paling pedas itu kita peroleh di mana? Di mana? Di Amerika Serikat. Betul. Meksiko ya? Nah, di sambal Amerika ada perusahaan yang bikin sambal itu ranking 1 itu Kepedesannya. kalau ada skala Scoville, Scoville itu tingkat kepedesan, itu skala Scoville-nya 1 juta ke atas. You kidding me, Kalau- Pak? Pakai kalau- cabai apa itu berarti, Pak? Kalau sambal-sambal kita itu cuma sekitar 200-250 ribu. Ini kalau nyoba harus dicocol pakai ujungnya
tusukan gigi. Kalau nggak gitu bahaya banget. Mereka tahan tuh makan begitu, Tom. Pola makannya nggak, pola makan sambalnya beda dengan kita. Mereka itu ditetes-tetes gitu. Jadi kalau makan ini, baiklah, nggak langsung kalau nggak blok seperti ya. kita dari mie digojor gitu semua. Dia ditetes-tetes. Oh, Will tahu banget. Nah, Baiklah, terima you. kasih Cewek. banyak. Yang cewek aja nggak apa-apa. ini kamu ambil sendiri. Asik. Baiklah. Saya lebih Mana banyak. tadi Mas. bukunya, Chana? Ini bukunya. Oh, iya. Saya sampai bingung kalau udah ada makanan, bukunya bingung. But this Yes. is it, Flavors of Indonesia by William Wongso. Jadi William Wongso's Culinary Wonders ini bukan hanya buku resep, ada sih resepnya dikit-dikit gitu. Tapi sebetulnya ini adalah buku untuk mengenalkan cita rasa Indonesia ke luar negeri. Tradisi. Betul. Tradisi. Diplomasi lewat kuliner begitu ya. Yes, dan tentunya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena setidaknya ada 2 makanan khas Indonesia ini yang menjadi makanan paling terlezat di dunia, rendang dan juga nasi goreng. Yeah. Dan tentunya ada informasi dari dunia hiburan akan disetor lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show. Mari kita makan.